Guts dari perjalanannya dia akhirnya sampai di sana dan menyelamatkan Casca. Berusaha membersihkan area ini dengan mengirim salah satu kaki tangan terbaik mereka, yaitu Pastor Mosgus. Mereka pun dijajah, diserang, diinvasi sama kerajaan dari timur, kekaisaran dari timur, yaitu Kekaisaran Kushan. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya datang kembali Sound Speak. Jadi kali ini aku bilang di Instagram, hari Minggu ini aku tidak akan upload headline news dulu, karena setelah aku kumpulkan, aku coba rangkum gitu ya, nggak nyampe 10, sesedikit itu di minggu ini. Maka aku putuskan ya udah deh, minggu ini kosong dulu, aku gabung minggu depan aja. Dan di hari Minggunya karena kosong, aku putuskan untuk mundur sehari berserknya, karena kemarin itu aku nge-recap gitu lah ya, semua momen-momen di animenya yang 2016 baik part 1 maupun part 2, dan ternyata lumayan melelahkan gitu ya. Maka akhirnya ya sudahlah, aku upload di hari Minggu aja, dan mari langsung kita recap sama-sama. Ini akan jadi bridging buat kita gitu lah ya, sebelum nanti masuk kita melanjutkan ke chapter 250 setelah animenya berakhir di 2017 kemarin. Kita jembatani dulu dengan arc Conviction dan setengah arc Falcon of Millennium Empire. Nah, karena saking banyaknya momen yang harus di recap gitu ya, satu arc itu banyak banget, puluhan chapter bisa dibilang, aku persingkat gitu lah, aku ambil rangkumannya doang. Maka aku putuskan tiap arc-nya, tiap season itu juga aku bagi kembali menjadi 2 part. Jadi untuk arc Conviction, sekarang kita bahas setengah awal dulu, Sabtu depan kita bahas setengah akhirnya. Jadi langsung kita mulai sama-sama, silakan di like, share, subscribe, dan bahasan kali ini channel di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Disclaimer dulu di awal, aku harus sampaikan dulu apa yang akan aku rangkum, semua yang aku dongengin di video ini adalah garis besarnya doang, benang merahnya doang. Aku nggak akan masuk ke detail-detailnya gitu, nggak akan aku elaborasi, karena nanti kepanjangan juga, aku kecapean juga. Maka sekali lagi saranku, dengan menonton video ini, yang sudah nonton mungkin teringat gitu ya kurang lebih benang merahnya apa. Buat yang belum nonton, semoga bisa tertarik untuk ngikutin. Mari kita mulai dengan arc Conviction ini, melanjutkan dari dongengin yang terakhir di part L kemarin. Si Guts itu dikepung sama pasukan Rantai Suci. Aku sedikit kasih profil, pasukan Rantai Suci itu adalah sebuah kekuatan militer gitu ya, organisasi militer yang berada di bawah komandonya Holy See. Atau kalau bahasa Indonesia itu bisa dibilang kayak tahta suci. Sederhananya itu tuh kayak kalau di Vatikan, pusatnya agama Katolik. Nah ya bisa dibilang di dunia berserk, Holy See itu yang seperti itu. Nah pasukan ini sendiri itu dipimpin sama Farnese, ada asistennya yaitu Serpico, dan salah satu pasukan terbaiknya yaitu Azan. Mereka ini sudah ditugasi selama 2 tahun kurang lebih untuk mencari sang Kuroi Kenshi, menemukan di mana si Guts, karena ada hal yang harus mereka selidiki nih dari si Guts. Akhirnya setelah dari Misty Valley kemarin, kebacalah ini lokasinya. Dikepung akhirnya Guts gitu kan, dan ya sudah, Guts mau tidak mau harus meladeni mereka. Tentu pasukan Rantai Suci nggak punya niatan untuk membawa Guts dengan baik-baik dong, pasti mau ditawan gitu kan, dan Guts jelas tidak mau, dia pasti melawan. Tapi semua perlawanan itu agak kurang berhasil karena lukanya dia sebelumnya itu belum sepenuhnya sembuh, dan juga dia kalah jumlah tentunya. Karena pasukan Rantai Suci segitu banyaknya, akhirnya mau tidak mau Guts harus dibawa. Guts kalah dan Guts ditawan ke camp markasnya pasukan Rantai Suci. Di sana intinya si Guts ini kayak diinterogasi gitulah ya. Pasukan Rantai Suci itu bertanya, terutama si Farnese itu punya obsesi mengenai hilangnya Takanodan. Jadi aku jelaskan timelinenya dulu ya. Guts ini sudah berkelana selama 2 tahun itu tadi, dari kejadian Eclipse. Nah selama 2 tahun ini, orang-orang dari Holy See dan pasukan Rantai Suci itu bertanya-tanya, kemana perginya Takanodan, kemana perginya Griffith. Padahal ini adalah organisasi militer yang sangat tersohor gitu, sangat terkenal, populer, kok tiba-tiba lenyap. Dan kenapa setelah tiba-tiba lenyap, keanehan itu muncul di muka bumi. Iblis ada di mana-mana, wabah, penyakit, bencana alam. Apakah ada kaitannya dengan itu semua? Tapi Guts tentu mulutnya rapet banget gitu kan, dia nggak mau cerita apapun soal hal itu tadi. Dan ya sudah, akhirnya si Gutsnya di penjara. Tapi Gutsnya tidak bisa tinggal diam gitu kan, dia harus berkelana, dia harus pergi. Maka dia membebaskan dirinya, dia membawa si Farnese yang masih bugil jadi tahanannya dia
dibawa pergi gitu kan, keluar dari markasnya, dan tentu dibuntuti oleh asistennya yaitu si Serpico. Serpico berusaha untuk menyelamatkan majikannya itu kan, tapi semuanya gagal. Guts akhirnya bisa pergi duluan, dia pergi ke sebuah mansion, ke rumah hantu lah bisa dibilang gitu ya, dan tentu di dalamnya ada para iblis, namanya juga rumah hantu. Di sana Guts melawan para iblis-iblis ini tadi, dan si Farnese di sana untuk pertama kalinya mengalami sebuah experience paranormal. Jadi dia itu kan gini, dia itu kan ada di bawah komandonya Holy See, yang mana orang-orang yang taat beragama, orang-orang saleh. Sehingga pikirannya atau kepercayaannya itu tidak bisa melihat yang namanya makhluk-makhluk halus. Lihat iblis kayak gitu itu nggak bisa. Termasuk si Pak, peri itu pun juga nggak bisa. Karena ya imannya mereka itu tadi. Tapi semenjak si Farnese bersinggungan sama si Guts, pelan-pelan dia bisa bercengkrama dengan semua makhluk-makhluk ini. Tapi anyway, intinya di mansion ini, di rumah berhantu ini, Guts berhasil membasmi semua hantu-hantunya, iblis-iblisnya. Farnese pun akhirnya juga selamat, dan si Serpico bisa mengejar kembali majikannya ini. Akhirnya Guts pergi, dia kabur, dan Serpico sama Farnese pulang dengan tangan hampa. Setelah Gutsnya berhasil kabur, kembali melanjutkan pengelanaannya dia gitu kan, dan di suatu malam dia itu mendapat sebuah penglihatan dari janin iblis yang ngasih tahu ini ke ayahnya ini ya. Janin iblis itu kan anaknya dia. Intinya kamu harus segera kembali, kamu harus memperhatikan si Casca, karena dalam waktu dekat akan ada mara bahaya yang terjadi. Di situ Guts menyadari gitu ya kalau ini ada sebuah sinyal genting bahaya, maka dia akhirnya pulang kembali menemui Casca. Casca ada di mana? Casca ada di rumahnya Godot. Kalau kalian lupa siapa itu Godot, Godot itu adalah si penempa pedangnya Guts yang kakek-kakek itu. Dia itu punya anak asuh gitu, anak angkat cewek namanya Erika. Dia juga tinggal bersama dengan Rickert yang dulu anggotanya Takanodan, satu-satunya yang selamat selain Casca sama Guts, juga tinggal bersama dengan Godot. Dan dia ya bisa dibilang ikut membantu si Godot menjadi penempa pedang karena Godotnya udah tua. Dan tentu di sana ada Casca. Cascanya dalam kondisi yang kasarnya bisa kita bilang stres. Dia PTSD karena trauma, dia beban gitu ya, jiwa raganya. Setelah Eclipse kemarin itu, semua hal gila yang terjadi di hidupnya dia itu memengaruhi mentalnya dia akhirnya, kewarasannya dia. Dan sekarang ya akhirnya jadi seorang yang pelanga-pelongo gitu ya, bisa kita bilang stres lah kasarnya. Akhirnya Guts kembali gitu kan menemui wanita tercintanya ini. Tapi begitu sampai di rumahnya Godot, dia ketemu dengan Rickert, Erika, Godotnya. Dia minta tolong untuk perbaiki senjatanya dia, nambah suplai persenjataan. Tapi di situ dia nggak menemukan si Casca. Karena Cascanya ternyata hilang. Dia sekarang ada di kota Albion, sebuah kota yang menjadi tempat pengungsian warga Midland. Jadi aku lagi-lagi jelaskan, ketika Takanodan menghilang, Griffith kemudian berubah jadi Femto, Gutsnya berkelana. Untuk sesaat kerajaan Midland itu berada dalam masa tenang, berada dalam masa jaya. Tapi tiba-tiba pelan-pelan, karena semua perubahan di muka bumi, wabah penyakit ada di mana-mana, bencana alam di mana-mana, akhirnya negara ini, kerajaan ini mulai runtuh pelan-pelan. Mereka pun dijajah, diserang, diinvasi sama kerajaan dari timur, kekaisaran dari timur, yaitu Kekaisaran Kushan. Makin kacau balau lah ini kerajaan Midland gitu kan. Dan alhasil kerajaan mengambil keputusan ini ada warga mereka yang harus diungsikan. Diungsikannya ke kota Albion itu tadi. Disinilah Casca berada. Dia dirawat oleh seorang pengungsi dari Midland tadi gitu ya, yang ada di Albion. Kerjanya sebagai seorang prostitusi bernama Luca. Jadi dirawatlah segala macem. Si Casca yang aneh pelanga-pelongo ini gitu, nggak bisa diajak ngobrol tuh dijagain terus-menerus sama si Luca ini. Diberi nama Elaine. Casca diberi nama sama lain Elaine. Dah mereka tinggal di sana beberapa lama gitu lah ya bisa dibilang. Dan kota Albion ini sendiri bisa dibilang karena menerima banyak pengungsi gitu ya, banyak orang-orang dari luar. Akhirnya kota ini sendiri itu jadi kacau balau, nggak bisa dikendalikan. Banyak sekte-sekte sesat di sana, banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang yang pokok udah yang prostitusi, yang penjudi segala macam gitulah. Semua kelaknatan duniawi ada di kota Albion ini. Maka akhirnya sama Holy See tadi, tahta suci, mereka kan nggak bisa membiarkan ini ada kelaknatan duniawi di sana. Maka mereka berusaha membersihkan area ini dengan mengirim salah satu kaki tangan terbaik mereka, yaitu Pastor Mosgus. Dia ini salah satu petingginya tahta suci itu tadi, dan dia itu punya pandangan bahwa
orang-orang yang pendosa seperti ini itu harus dibersihkan. Tapi dibersihkannya bukan dengan diceramahi gitu ya, dibacain Alkitab, enggak, tapi dengan disiksa dan dibunuh. Dan akhirnya ya sudah, dengan tangan besinya dia gitu ya, dengan semua ajudan-ajudannya dia, Mosgus inilah yang dipercaya untuk memerintah kota Albion. Kedatangannya dia di-escort atau dikawal lah sama pasukan Rantai Suci. Jadi pasukan Rantai Suci sekarang itu kayak turun pangkat karena kemarin gagal menangkap Guts, disuruh jadi pengawalnya si Mosgus ini tadi. Jadi di kota Albion sekarang ada Mosgus, ada pasukan Rantai Suci, ada Farnese, Azan, Serpico, semua pasukannya dia. Nah, si Guts nih, begitu dia tahu gitu ya kalau wanita tercintanya ini ada di kota Albion itu tadi, jelas dia nggak bisa diem gitu kan. Dia nggak bisa tinggal di sini aja. Dia harus pergi menyelamatkan wanita tercintanya ini. Pergilah akhirnya dia ke Albion. Dalam perjalanan di Albion, dia melewati sebuah desa. Desanya ini itu ada seorang bocah gitu ya, bocah berandalan maling namanya Isidoro. Si Isidoro sendiri ini pelarian dari desanya dia, dan dia ya hidup dengan cara ya maling, dengan mencuri sana sini. Nah, akhirnya dia ini kena batunya sendiri begitu dia harus berurusan dengan beberapa pasukan dari Kekaisaran Kushan dan sekelompok bandit. Jadi ini ada dua kelompok orang-orang sangar gitu yang siap menggorok lehernya kapanpun di depan matanya dia. Dan dia bener aja, karena udah terlibat masalah dengan mereka, jelas ini bocah bakal mati. Dalam seketika udah pasti bakal mati. Tapi dia diselamatkan oleh kehadiran Guts yang ngelewatin desa itu. Si Isidoro yang hampir mati tadi, dia lega gitu kan. Dia masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Dan di saat yang sama dia terkesima dengan kehadiran sang Kuroi Kenshi, sang pendekar pedang hitam yang ada di depan matanya dia. Dia nggak ngerti ini orang siapa, cuman yang pasti gede, gagah gitu ya, otot kawat, tulang besi, sangar banget. Dia kayak termotivasi, terinspirasi, aku pengen jadi kayak dia. Tapi namanya maling gitu ya, udah kebiasaan, maka cara dia adalah dengan berusaha mencuri pedangnya si Guts. Dia pengen sekuat Guts. Caranya adalah dengan mencuri pedangnya si Guts ini, pedang Dragon Slayer-nya Guts yang segede itu. Ketika Guts lagi tidur, mengendap-endap lah ini Isidoro berusaha mengambil pedangnya si Guts. Tapi tentu ini pedang gede banget gitu kan, berat banget, jelas gak bisa lah Isidoro. Ketahuan lah dia akhirnya sama si Guts, dan sama si Guts disuruh balik aja, disuruh pulang aja. Kamu lebih baik gak ngikutin aku, karena kamu cuman ya bocah tengik biasa lah, gak usah ngikutin aku. Akhirnya si Guts bangun, dia melanjutkan perjalanan ke Albion. Tapi si Isidoro yang tadi disuruh pulang itu ya, dia tuh bukannya ngikutin kata-katanya si Guts, tapi dia merasa makin termotivasi, makin panas dia. Aku pengen jadi kayak ini orang, aku pengen sekuat ini orang. Maka dari kejauhan dia memutuskan untuk ikut perjalanan ke Albion bersama si Guts. Guts pun akhirnya mulai berkelana kembali ke kota Albion itu tadi. Dalam perjalanan di sana, dia bertemu dengan orang tidak terduga dalam perjalanannya dia. Dan itu adalah si Skull Knight. Si Skull Knight yang mana bisa dibilang kayak mentornya Guts gitu lah ya. Dia tuh memberikan wejangan nih ke si Guts. Dia bilang, kamu harus waspada, kamu harus hati-hati. Karena sebentar lagi, sang elang putih akan kembali. Akan ada sebuah kejadian, akan ada sebuah peristiwa semengerikan eclipse juga akan terjadi di hadapan kamu sebentar lagi. Kamu harus mengerti itu, kamu harus bersiap-siap. Setelah ngasih wejangan itu, ngasih tahu itu, si Skull Knight pergi gitu kan, kembali berkelana, dan si Guts melanjutkan perjalanannya dia. Sementara itu, di Albionnya sendiri, si Casca ini aku singkat aja lah, long story short, si Casca ini secara tidak sengaja pergi ke sebuah pertemuan sekte sesat. Secara tidak sengaja, kan tadi aku udah bilang gitu ya, ini kota Albion ini karena emang segitu kumuh dan segitu busuknya, banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala, banyak orang-orang kafir di sana. Pokok tindakan-tindakan menyeleweng banyaklah di sana. Dan salah satunya ya sekte ini, sekte Dewi Api. Nah, sama para pemuja-pemuja sektenya ini, begitu mereka ngeliat Casca, somehow, someway, mereka tuh ngerasa kayak Casca ini seseorang yang spesial, seseorang yang terpilih. Mereka menganggap Casca adalah titisannya si Dewi Api. Alhasil di pertemuan selanjutnya, si Casca ini dianggap sebagai penyihir. Dan karena dia derajatnya dianggap tinggi, si Casca disuruh untuk ngewi dengan pemimpinnya mereka. Jadi orangnya tinggi, gede, gagah gitu, tapi pakai kepala kambing. Tapi tiba-tiba si Isidoro datang, menghentikan semua kebejatan dan hawa nafsu di gua ini gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya sudah sampai di Albion sama Puck sama Guts. Tapi dia terpisah dengan si Guts dan dia menyusuri Albion sendiri sampai akhirnya nemu gua ini. Si Isidoro bertindak gitu kan, dan gak cuman Isidoro doang.
Pertemuan ini itu juga digrebek sama pasukan Rantai Suci. Jadi pasukan Rantai Suci itu dapat laporan gitu lah intinya, bahwa ini nih ada tindakan menyeleweng nih malam hari. Mungkin karena mereka nggak pakai masker gitu ya, nggak PPKM gitu lah. Maka akhirnya digrebek lah. Dibubarin dong tentu, ditangkaplah semua orang-orangnya ini, kalang kabut semuanya. Maka semuanya pada kabur, mereka memberikan perlawanan. Orang-orang petinggi sektenya, termasuk yang kepala kambing itu tadi juga kabur akhirnya. Begitu mereka mau kabur, si yang kepala kambing ini mau lewat sebuah lubang. Di dalam lubang itu, dia ngeliat ada sebuah makhluk, ada tentakelnya. Dan tentakelnya itu nusuk ke jantungnya dia. Dia seketika berubah jadi iblis kambing beneran. Jadi tadi cuma manusia bercosplay, topeng kepala kambing. Sekarang dia bener-bener berubah jadi iblis kambing. Makin porak-poranda ini tempat gitu kan. Karena ya namanya iblis, dia menyerang siapapun yang ada di hadapannya dia. Pasukan Rantai Suci yang gak pernah berurusan dengan iblis gitu ya, makin kaget juga. Mereka mau ngelawan juga gak bisa, mereka bingung. Akhirnya di tengah semua kekacauan ini, datanglah penyelamat kita. Kapten kita datang, Kapten Tsubasa, bukan Kapten Tsubasa, Guts akhirnya. Guts dari perjalanannya dia akhirnya sampai di sana dan menyelamatkan Casca. Setelah 2 tahun lama mereka terpisah gitu ya, sekarang Guts ada di hadapannya dia. Guts menyelamatkan dia, melindungi dia, cuman ya Casca dengan kondisinya yang seperti itu, dia kelihatannya nggak begitu sadar penuh ini siapa sih cowok yang ada di hadapannya dia. Itu dulu kita akhiri dulu di reuni antara Casca sama Guts gitu ya. Kelanjutannya seperti apa, konflik puncaknya seperti apa di arc ini, klimaksnya seperti apa, kita bahas Sabtu depan. Percaya sama aku, Arc Conviction adalah salah satu arc penting, arc kunci di ceritanya Berserk. Jadi itu aja untuk kali ini, silahkan like videonya kalau ingin bahasan kali ini, jawab komentar, di share tonton kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan juga kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.